7 kata bijak Lao Tzu tentang ikhlas dan sabar menerima kenyataan dalam hidup. Hidup adalah perjalanan yang penuh dengan kejutan dan tantangan. Tidak semua hal yang kita inginkan akan terjadi sesuai dengan harapan kita. Hal ini dapat membuat kita merasa kecewa, marah, dan frustasi. Namun, jika kita dapat belajar untuk bersikap sabar dan ikhlas menerima kenyataan, kita akan dapat menjalani hidup dengan lebih bahagia dan damai. Apakah Anda termasuk orang yang ingin hidup tenang dan damai? Jika ya, video ini cocok untuk Anda. Simak sampai selesai. Kemampuan untuk menahan diri dari keinginan atau nafsu yang berlebihan namanya adalah sabar. Kemampuan untuk menerima apapun yang terjadi dengan lapang dada namanya adalah ikhlas. Ingat, ini adalah kemampuan, bukan pengetahuan. Sebuah kemampuan bisa terbentuk hanya dengan cara latihan. Berlatihlah terus dan terus. Teruslah berlatih sampai nanti dirimu menjadi refleks atau spontan sendiri ketika berbuat. Sabar dan ikhlas seperti dirimu dulu waktu belajar menulis. Pada awalnya dirimu tak bisa menulis, namun karena terus belajar dan latihan, saat ini dirimu sudah memiliki kemampuan menulis yang bagus dan bisa dibaca oleh orang lain. Sampai di sini dirimu mungkin sudah paham. Kalau belum paham juga, itu namanya kebangetan. Supaya bisa punya dan mahir menguasai kemampuan sabar dan ikhlas, kata-kata bijak dari Lao Tzu bisa membantu. Mari kita belajar dan mengasah kemampuan sabar dan ikhlas kita di kehidupan sehari-hari. Dengan cara memahami kata bijak ini, kemudian kita buktikan kebenarannya di kehidupan sehari-hari kita saat ini. Siapkan kopi Anda, dan mari kita mulai. Ketika kita melepaskan apa yang kita miliki, kita akan menemukan apa yang kita inginkan. Seringkali kita merasa tidak bahagia karena kita terlalu terpaku pada sesuatu yang kita miliki. Baik itu benda, hubungan, atau bahkan pikiran. Keinginan untuk memiliki sesuatu yang kita tidak miliki dapat membuat kita merasa tidak puas dan terus-menerus mencari yang lebih baik. Ketika kita melepaskan sesuatu yang kita miliki, kita membuka diri untuk kemungkinan-kemungkinan baru. Kita menjadi lebih fleksibel dan adaptif. Dan kita lebih mudah menerima apa yang terjadi. Dengan melepaskan, kita juga dapat lebih menghargai apa yang kita miliki saat ini. Ketika kita berhenti berusaha untuk mengendalikan, kita akan menemukan kedamaian. Jangan melawan arus, biarkanlah arus membawamu kemanapun ia pergi. Terimalah perubahan. Hidup adalah perjalanan yang penuh dengan perubahan, baik yang kita inginkan maupun yang tidak kita inginkan. Jika kita mencoba untuk melawan perubahan, kita hanya akan membuat hidup kita lebih sulit. Ikutilah perubahan. Belajar lagi. Sesuaikan lagi. Maka kita tidak akan ketinggalan zaman dan kalah oleh perubahan. Hiduplah di saat ini. Jangan terlalu memikirkan masa lalu atau masa depan. Memikirkan masa lalu hanya akan membuat diri kita kecewa dan sedih, bahkan marah. Memikirkan masa depan hanya akan membuat diri kita jadi cemas, was-was, khawatir, bahkan mengalami ketakutan menghadapi keadaan saat ini. Maka pikirkan dan lakukanlah yang terbaik hanya untuk sekarang ini dan saat ini. Kebahagiaan terbesar adalah ketika kita tidak menginginkan apa-apa. Lepaskanlah keinginan. Kita merasa tidak bahagia karena kita terlalu terpaku pada sesuatu yang kita inginkan. Kita terlalu ngotot dan terlalu bersikeras, memaksakan kehendak daripada melihat dan menyadari kenyataan yang ada. Padahal, jika kita menerima keadaan saat ini, kita akan menemukan arti yang berharga. Untuk mewujudkan apa yang kita inginkan itu, menjadi tidak hanya sekedar keinginan terwujud, tetapi keinginan yang terwujud dengan penuh rasa syukur dan bahagia atas karunia-Nya kepada kita. Ingatlah, Tuhan memberikanmu hambatan supaya engkau berpikir, supaya lebih kuat, lebih hebat, dan lebih baik lagi.
Satu hal yang perlu disadari dengan sadar yang sesadar-sadarnya adalah hidup kita ada yang mengatur dan mengendalikan. Ikuti saja apa yang diinginkan Tuhan. Bacalah pesan-pesannya lewat apa yang engkau lihat dan engkau dengar. Disinilah kita harus sadar dan menyadari bahwa kita hidup memiliki tujuan dan alasan. Bukan hidup karena keinginan dan juga menuruti hawa nafsu di dalam diri. Ketika kita mengejar apa yang kita inginkan, kita akan kehilangan apa yang kita miliki. Edun bingit, semakin membingungkan. Tapi tenang, saya jelaskan. Ketika kita mengejar sesuatu yang kita inginkan, kita cenderung untuk mengabaikan apa yang kita miliki saat ini. Kita akan fokus pada kekurangan dan kekurangan dari apa yang kita miliki. Dan kita akan merasa bahwa kita tidak cukup baik. Hal ini dapat membuat kita menjadi tidak menghargai apa yang kita miliki. Yang keras akan menjadi hancur, dan yang lembut akan menang. Beranilah fleksibel, dan beradaptasilah. Setuju dong? Kalau dalam hidup, kita sering menghadapi tantangan dan rintangan. Jika kita terlalu keras kepala dan tidak mau mengalah, kita akan mudah hancur. Pikiran runyam, hati sulit, badan panas, sakit kepala, nafas berat, lambung sakit, darah tinggi, kolesterol, jantung, penyumbatan pembuluh darah. Sedikit demi sedikit, penyakit fisik akan menghinggapi. Itulah akibat dari tidak mau menerima kenyataan. Hidup bagaikan di neraka, dunia panas, penuh dengan api membara. Hati menjadi sedih, mau berubah juga merasa tidak pantas. Akhirnya, hidup terombang-ambing dalam kesesatan yang nyata. Yang ada hanyalah kebencian dan angkara murka. Selamat, Anda sudah menikmati kehidupan neraka. Jika kita bisa bersikap lembut dan fleksibel, kita akan lebih mudah menyesuaikan diri dengan perubahan dan menghadapi tantangan. Lebih mudah untuk menang, dan bisa menikmati kebahagiaan. Itulah yang sebenarnya surga yang nyata. Yang penuh akan meluap, dan yang kosong akan diisi. Seimbangkan dan cukupkan. Kita sering mengejar kesempurnaan dan kekayaan. Ketika kita memiliki banyak hal, kita harus belajar untuk bersyukur atas apa yang kita miliki. Janganlah merasa bahwa kita tidak cukup. Kita juga harus belajar untuk berbagi dengan orang lain. Maukah berbagi atas kesadaran diri? Atau membiarkan kenyataan memaksamu untuk berbagi dengan kepedihan? Janganlah sampai dirimu bertemu dengan si musibah. Karena musibah, tugasnya adalah menyeimbangkan. Tinggal kita memilih, apakah mau menyeimbangkan atau diseimbangkan. Ketika kita memilih diseimbangkan dan tidak mau menerima kenyataan, maka bersiaplah menerima yang namanya kepedihan hidup. Terima kasih. Channel Sentuhan Hati Nurani.